Uang itu bukan patokan kebahagiaan gitu ya. Banyak orang yang kaya, banyak orang yang uangnya sudah tidak ternilai, tapi hidupnya masih tidak bahagia. Karena suaminya galak, karena istrinya suka melawan. Kebahagiaan itu ketika bisa dibangun dengan sendirinya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan aktivis dari mahasiswa. Kita di sini akan membahas tentang ta'aruf pacaran Islami, di mana ta'aruf ini merupakan langkah awal seorang muslim mengeluarkan perasaan kepada sesama, kepada lawan jenisnya, mengungkapkan perasaan kepada lawan jenisnya, tetapi dengan cara Islami supaya terhindar dari dosa. Bagaimana sih pacaran atau ta'aruf, menjalin hubungan silaturahmi, menjalin hubungan secara Islamik tersebut? Langsung saja, ini dia narasumber kita, sahabat Hasbi Mubarok. Kepada narasumber saya persilakan untuk membahas tentang ta'aruf secara Islamik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Kang Syahrul, Masya Allah, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya berarti ini Kang Syahrul dari Departemen ISU podcast pertamanya. Podcast pertama. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah ya untuk podcast pertamanya. Mungkin sebagai ini yang mengadakannya mungkin dari ISU ya. ISU. Yang kepala departemennya siapa? Tahika. Ika, Ika Rahmawati. Masalah jazakallah Ika mungkin yang sedang melihat. Semoga Allah berkahi beliau. Tadi hal yang menarik ya, judul yang menarik dari kita angkat dari isu ini yaitu adalah ta'aruf pacaran Islam. Nah, meskipun ini hal yang berbeda menurut saya, ta'aruf dan pacaran Islam itu hal yang berbeda. Ta'aruf itu cara kita lebih mengenal seseorang, mengenal lawan jenis ya, dari seorang laki-laki, seorang ikhwan kepada akhwat untuk menjalani hubungan yang selanjutnya yang lebih halal gitu, yaitu menikah gitu. Dan pacaran Islami ini kadang mengkaitkan kepada yang tetap masih hal yang jauh dari kata syariat Islam, tetapi membungkus dengan kata Islami gitu. Karena banyak orang yang bilang gak apa-apa pacaran, yang penting saling mengingatkan, gak apa-apa pacaran, yang penting sholat ibadah yang lain terus berjalan, gak apa-apa pacaran, yang penting ibadahnya jadi meningkat. Nah, ini tetap salah gitu kan. Jangankan zina gitu. Allah bukan larang zina. Allah juga larang hal yang mendekati zina seperti pacaran. Nah, terkadang kebanyakan Gen Z sekarang, kebanyakan orang muslim sekarang itu membungkus pacaran dengan kata Islami gitu. Itu hal yang sebenarnya menurut saya merendahkan nama Islami gitu ya. Islam itu Islam gitu dengan kata ada pacaran gitu ya. Contohnya seseorang itu Kang Syahrul mungkin. Kang Syahrul punya pacar tidak? Belum. Oh, berarti mau. Nah, kalau contohnya pacaran sampai ada orang ya, gak apa-apa, tapi kadang saling mengingatkan sholat tahajud jam 3, yang bangun yang, udah tahajud belum? Yang bangun yang, udah sholat duhur belum? Nah, ini terkadang memang itu bagus dalam mengingatkan kebaikan, tidak ada pembatasan, ya memang dalam tapi itu antara ikhwan dan akhwat itu pasti mengingatkan sampai non sih, ada nafsu juga gitu kan, pasti ada dalam hatinya, dengan adanya diingatkan sama si ayang, diingatkan sama lawan jenis gitu, sehingga dia ada ketersemangatan, bukan karena Allah, jadi hatinya teh ada dia tuh ada makasih gitu, makasih yang gitu, makasih. Dalam hatinya teh ada, ya pasti itu namanya juga dipuji atau diingatkan sama lawan jenis, ya beda gitu semangat gitu. Kayak
dulu saya pernah ya pas pesantren itu ingat dulu ya, kalau saya bangun subuh, kalau anak-anak santri itu bangun subuh tahajud susah itu kiai saya itu langsung suruh santri putri ke masjid gitu, santri putri ke masjid, sehingga kita ini laki-laki kan langsung oh bangunnya teh kalau bahasa Sundanya mengorejat gitu ya. Ya kalau itu langsung bangun gitu duh ini langsung oh iya santri putri beda kalau udah dibangunin berapa kali sama kiai, udah dibangunin berapa kali sama ustadz gak bangun-bangun. Nah itu kiai itu punya cara triknya itu dengan begitu, santri putri silakan ke masjid, kan itu kalau ke masjid di pesantren saya itu melewati asrama ya, sehingga kita itu malu langsung wudhu langsung. Nah itu kan meskipun salah ya, itu kan jadi ada keterkaitan karena wanita gitu. Nah itu hal yang salah begitu ya, apalagi sampai membungkus kata pacaran dengan islami, itu salah. Menurut saya yang pacaran islami itu ketika menikah. Nah itu kalau menikah adalah pacaran islami itu betul, tapi kalau ta'aruf disebut pacaran islami itu saya tidak setuju, karena ta'aruf itu ya saya ulang kembali adalah cara kita mulai mengenal cara kita lebih mengenal seseorang lawan jenis, seorang ikhwan kepada akhwat untuk ke jenjang yang lebih halal yaitu menikah. Nah ta'aruf pacaran islami itu adanya di setelah menikah, itu menikah namanya pacaran islami. Tapi kan sekarang anak zaman sekarang itu kan kalau mau ungkapin perasaan kan suka ketemuan langsung. Apakah itu perilaku kurang baik kalau ingin menyatakan perasaan atau ingin menjalin hubungan? Karena kan di dalam Islam kan kalau lama-lama pacaran orang tersebut kan bisa-bisa digoda setan gitu. Ujung-ujungnya kan zina. Nah, bagaimana cara kita mengungkapkan perasaan itu kepada suatu lawan jenis kita, itu perempuan, supaya terhindar dari perilaku dosa atau maksiat? Oke, Masya Allah. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya dari Kang Syahrul. Terkadang memang gitu, sampai saya udah tahu itu dari qaul Rasulullah, udah tahu qaul ulama, kalau kamu punya rasa cinta maka ungkapkanlah, jangan pendam gitu ya. Dan itu kita memang dipendam itu lebih plong gitu daripada kita memendam gitu. Saya juga manusia pernah merasakan cinta berapa kali gitu kepada wanita, kepada akhwat gitu. Kalau kita suka sama seseorang, contohnya saya suka sama fulanah gitu, akhirnya saya ungkap, saya pendem, itu nanti makin sakit hati, kita perasaannya kemana-mana. Coba ungkapkan. Nah kalau contohnya gak diterima, alhamdulillah kan berarti gak diterima, berarti mungkin Allah ingin menjauhkan kita dari yang namanya maksiat mungkin. Tapi kalau diterima, iya gitu, nah kita ini jawabnya dengan alhamdulillah kalau begitu, tapi saya nggak mau ngajak pacaran, saya ingin ngajak ke hal yang lebih serius. Contohnya mau kapan? Nah, atau mungkin kalau masih kuliah mah kan ya mungkin insya Allah secepatnya gitu. Kita kasih tahu aja kepada akhwat gitu. Nah, kalau sekarang itu kan dari ikhwan ya. Kalau contohnya dari pandangan akhwat nih. Kalau ada nih buat akhwat-akhwat, buatnya akhwat, kalau contohnya ada laki-laki ya, cowok yang nembak kita gitu ya. Kita itu memang pas pisan sekali, kita juga suka padanya gitu. Nah, ini para wanita-wanita, para akhwat, jangan ajak sekali untuk menerima ya, tapi bicarakan untuk menerimanya ke hal yang jenjang lebih serius, yaitu menikah. Jangan sampai menerima maksudnya dengan pacaran begitu ya. Terus apalagi sampai ya akhirnya pacaran, akhirnya berduaan tanpa halal, tanpa ini kepastian gitu. Ya kalau ada bahasa ya sok jawab aja, ya sok memang saya juga cinta sama kamu, saya juga suka sama kamu. Kalau kamu memang serius suka sama saya, nah coba kamu ngobrol langsung ke orang tua saya. Nah itu kan dengan hal seperti itu orang tuanya tahu dan kita tahu apakah kita dan jenjang yang lebih halal ya jenjang yang lebih mulia begitu. Dengan nikah juga itu mendapat pahala gitu. Beda sekali pacaran dapat dosa, menikah itu dapat pahala.
Setiap kita menyuapkan kepada istri kita dapat pahala, menyuapkan ke pacar mah itu jadi dapat dosa. Setiap kita memeluk istri kita dapat pahala, tapi kalau memeluk pacar yang bukan mahram jadi dosa begitu ya. Mungkin begitu. Lalu kan wanita sekarang kan suka ada yang wanita karir ya gitu kan. Lalu pacarnya suka nunggu lama gitu, pacaran terus calling-callingan gitu kan, tidak cepat-cepat nikah kan, itu mah masih problem, masih ada kerjaan contohnya. Itu bagaimana? Yang lama-lama gitu, yang masih aja pacaran kan, masih intinya laki-lakinya berkarir, ahwatnya berkarir gitu, ikhwannya berkarir, ahwatnya berkarir gitu. Bagaimana untuk ketika supaya tidak lama-lama itu, ketika wanita ahwat atau ikhwannya berkarir kan sekarang mah ahwan dan ikhwannya banyak gitu, banyak yang berkarir, contoh di dunia pekerjaan gitu kan, di dunia contoh di bisnis gitu, atau di lain sebagainya. Bagaimana? Jadi biar cepat menikah gitu, Ya. gak lama-lama. Pertama itu hal yang belum saya alami ya, karena saya juga masih single teman-teman ya. Saya juga gak pernah gak tahu untuk langkah menikah yang baik itu dengan apa. Saya cuma tahu teori gitu, meskipun pengalaman itu belum ya. Teori juga tidak tahu semua begitu. Ya mungkin saran mungkin ya, lebih ke sharing atau saran mungkin buat wanita-wanita karir di luar sana, laki-laki karir di sana yang memang lagi menunggu untuk menghalalkan secara bersama gitu, karena dengan adanya pacaran ini dengan berkarir, karena dengan menikah kan sekarang menikah paling minimal mungkin 30 ya, 30 15 mah gak dapat 30 juta mungkin, atau 20 juta begitu ya. Dan itu hal yang besar gitu, meskipun di dalam Islam itu diajarkan untuk sederhana sebenarnya ya. Mungkin diajarkan untuk sederhana menikah, tapi ada bahasa juga ini sesekali gitu, seumur hidup cuman sekali gitu ya menikah itu. Atau bahasanya kalau menikah mah yang mewah, sekali-kali mah, kalau tahu ini sekali-kali dalam kehidupan kita yaitu menikah gitu ya, atau rada mewah atau rada mewah begitu ya. Jangan sampai terlalu sederhana, takut mengecewakan salah satu pihak keluarga begitu. Memang ada bahasa gitu ya, meskipun kita itu kadang jangan terlalu menjadi hambatan gitu ya, tapi itu juga jadi hambatan bagi saya merasakan, karena saya juga laki-laki. Kalau lihat pernikahan teman ya seumuran saya banyak yang menikah, lihat pernikahan teman yang mewah sekali gitu ya, karena kita juga pikirkan ya Allah, ini berapa untuk desain, untuk makanan prasmanannya ya Allah. Nanti kalau sama istri saya malu banget kalau contohnya cuman sedikit, cuman prasmanannya segini, atau desain yang ini. Kadang kita ini mikir, ya Allah ini gimana gitu. Meskipun itu sebenarnya bukan harus menjadi problem buat kita ya? masih jadi problem buat laki-laki, betul, buat Kang Syarul, buat saya mungkinnya buat laki-laki. Kadang kalau ada bahasa, kalau saya lihat-lihat di video-video IG gitu ya, kalau wanita katanya kalau ke nikahan orang lain katanya mikir nanti mau di gedung ini, ini mau bagus nih, oh nanti untuk nikah, kalau gua nikah sama dia mau pakai gaun mau pakai ini. Tapi kalau laki-laki ke pernikahan mikir, ya Allah ini berapa ya, prasmanan ini semuanya berapa, ini desain berapa gitu. Kadang mikir ya, aduh ya Allah. Itu kan sebetulnya kesepakatan kedua pihak, tetapi kan tidak menutup kemungkinan kedua belah pihak melakukan pernikahan sederhana. Contohlah mas kawin di paling sederhana lah 5 juta atau 7 jutaan lah. Ketika dekorasi tidak terlalu wow gitu, untuk menghemat lah, intinya untuk pengantin juga. Namun kan yang jadi pertanyaan sekarang itu, yang menjadi problem sekarang, walaupun kita belum terjun gitu di dalam dunianya, kita dalam proses, kita masih thalabul ilmi, tapi kan
apa yang Kang Hasbi rasakan ketika Kang Hasbi berpacaran gitu dulu gitu. Kalau kalau pernah gitu. Apa yang Kang Hasbi rasakan ketika Kang Hasbi pacaran gitu. Oke, Masya Allah, jadi ini pertanyaan individu. Karena Allahu Akbar, berarti ini juga sekarang temanya tentang pacaran ya, yang mungkin saya tadi dari pembahasan yang tadi bilang bahwa pacaran tidak boleh, dan sekarang Kang Sarul bertanya apakah Kang Hasbi selama pacaran bagaimana gitu. Berarti bertanya kepada saya, Kang Hasbi pernah pacaran? Jujur saya pernah ya pacaran. Nah, tapi Allah itu kadang selalu gagalkan dalam hal percintaan saya gitu. Mungkin itu jadi salah satu, ya salah satu mungkin Allah itu sudah mempersiapkan jodoh terbaik buat nanti saya. Saya udah berapa kali nembak lah ya ke adalah wanita-wanita, tapi mereka selalu menolak. Terkadang kita juga mikir, Iya. wanita itu tuh kalau apa nembak kalau ditembak sama saya mah gak mau, tapi kalau sama si ini mah mau. Padahal bahasanya gini, mungkin bukan merendahkan ya, ini mah rasa GR dari kita gitu. Terkadang bahasanya mah ganteng-ganteng saya, atau mungkin bahasanya mah kok mungkin ada sampai dulu saya kan pernah nembak santri ya, santri putri gitu, tapi ditolak, tapi sama dia sama orang lain itu nembak sama dia diterima gitu. Terkadang apa yang mau dispesialkan dari laki-laki itu, kadang kita kesel kan, padahal di bahasa ada sampai sombong itu mah, dulu sampai sombong seperti ini, pinter saya gitu, sampai gitu, kok saya ditolak gitu, kenapa itu gitu. Mungkin ada faktor lain. Faktor lain gitu, memang wanita itu gitu. Dan banyak orang, saya juga kadang suka kecewa gitu dengan takdir gitu, meskipun kita harus berpikir itu mungkin salah satu jalan Allah gitu. Saya suka mikir, kok orang lain gitu yang dia itu yang dia itu mungkin ngajinya kurang gitu, dia itu yang mungkin ya gitu ya, fisiknya mungkin ya iya gitu ya, maaf ya, atau gitu mungkin dia itu gimana gitu, dia itu ini, tapi dalam pacaran Allah selalu bukan Allah, dalam pacaran selalu diberhasilkan gitu. Dalam pacaran saya suka iri sama teman-teman yang pacaran selalu diberhasilkan, ada gitu, ada. Iya. Padahal dia itu kadang dia itu adik kelas saya, murid saya. Kadang saya juga pernah seperti ini, temen bukan adik kelas, dia lebih ke murid juga bukan ya, jadi adik kelas, tapi dia itu kalau apa-apa suka bilang ke saya, curhat gitu, saya suka sama dia, oh coba gini, atau saya itu kasih step by step gitu, atau saya kasih nasihat. Saya juga dulu salah satu kadang mendukung, kamu bisa sama si dia pacaran, dan dia berhasil gitu. Kok orang lain yang dikasih tahu sama saya bisa berhasil pacaran gitu, tapi saya enggak gitu. Nah, mungkin saya juga mikir, nah dulu pas saya pacaran itu selalu gagal kan. Mungkin pacaran terlama saya, ini jujur, pacaran terlama saya dulu pernah 1 minggu gitu. Itu pacaran terlama saya. Setelah itu kayak si akhwatnya itu, si ceweknya itu kayak gak nyaman. Saya keluar dari mulut saya, kamu kayak gak nyaman, ya udah putus aja. Apa sih kata ceweknya teh? Ya udah putus aja. Jadi memang kayaknya terpaksa itu juga pas itu teh. Nah, mungkin itu juga salah satu jalan Allah. Allah sudah siapkan mungkin bagi saya ini jodoh terbaik nanti gak tahu tahun depan, gak tahu bulan depan, gak tahu tahun-tahun depan lagi, dan gak tahu juga mungkin saya keburu Allah panggil gitu ya, karena tidak ada yang tahu kan, ya. Tapi semoga tapi saya juga maunya nikah dulu. maunya ingin melaksanakan setengah ibadah itu dulu gitu, sebelum Allah panggil gitu. Saya ingin menemukan jodoh saya dulu sebelum Allah panggil gitu. Saya juga itu. Tapi kan gitu. Kalau mungkin Allah berkehendak lain dari alur cerita kita gitu. Yeah. Allah mempunyai rencana gitu. Yeah. Kalau Kang Hasbi tadi bicara soal pengalaman Kang Hasbi 11-12 SMP saya. Saya juga pernah Aduh. kuliah paling lama sebulan. Oh, sebulan, lebih lama dari saya. Tetapi kan di dalam Islam kan pacaran emang dibolehkan, tetapi kan
jangan berdekatan, apalagi berdekatan lama-lama gitu kan. Nantinya kan timbul dosa zina apa sebagainya kan, itu dilarang sama Islam gitu kan. Kenapa kan orang gitu ya, sering banyak yang dijodohkan langsung menikah supaya kan tidak bisa eh, melakukan dosa gitu. Dosanya dia lakukan, makanya kan dia cepat-cepat nikah gitu. Tetapi kan kalau sekarang mah kan kalau kita berhubungan dengan lawan jenis kita kan, kalau tidak mengenal itu bagaimana gitu, rasa grogi gitu apa istilahnya mas bukan, kalau ngomong itu suka Malu-malu. malu-malu gitu kan, tanggung gitu. Iya. Tapi kan lama-lama mereka ngomong juga gitu, menyatakan perasaan juga setelah menikah. Itu mungkin salah satu rencana Allah paling untuk menjalin hubungan kita dengan akhwat atau perempuan gitu. Tapi menurut pandangan Kang Asmi sendiri itu bagus fenomena yang seperti itu ketika banyak kan yang dijodohkan, bagus atau tidak gitu menurut pandangan Anda mengenai faktor kelebihan dan kekurangannya apa gitu dari hubungan yang dijodohkan gitu. Apa kan hubungan yang dijodohkan itu ketika dia udah kan suka malu-malu, biasanya santri yang suka begitu, suka dijodohkan santri Iya. malu-malu, udah lama nggak, sebulan hampir 2 bulan mereka suka tetapi kan masih canggung gitu, masih canggung. Tapi lama-lama mereka langsung kan taruh pernikahan. Apakah menurut pandangan Kang Asbi itu baik, ada baiknya atau ada buruknya atau bisa dua-duanya gitu? Kang Asbi jelaskan. Oke. Mungkin hal yang itu urgent ya ketika kita melihat ada orang yang pacaran dulu baru nikah, ada yang langgeng, ada yang cerai. Sama juga yang dijodohkan juga ada yang langgeng, ada yang cerai. Tapi tapi kita harus, kalau kita ingin melihat syariat Islam itu pacaran itu tidak boleh gitu. Memang karena katanya sampai ada bahasa lebih baik menikah tanpa mengenal dulu gitu, itu lebih baik daripada menikah yang sudah mengenal. Maksudnya menikah tanpa pacaran itu lebih bagus daripada menikah sudah pacaran gitu. Karena kan kalau kita sudah pacaran itu sudah tahu sifat-sifatnya ya, wah udah biasa ngobrol kasar, udah biasa. Pas nikah kan jadi ini. Tapi kalau yang canggung-canggung itu kan bisa sambil berjalan gitu. Cinta, ada bahasa sendiri, cinta itu bisa tumbuh sendiri begitu. Nah gitu. Dan menurutnya hal-hal yang dijodohkan seperti itu ya, selagi wanitanya yang dijodohkannya ridho, ya fine saja gitu. Saya juga pernah dapat curhat ya, Masya Allah, saya pernah dapat curhat dari seseorang lah. Nah dia itu bilang ke WA saya dijodohkan itu ada wanita yang akhwat yang curhat ke saya gitu ya, ngontek gitu, saya itu dijodohkan Bi apakah gitu, ada bahasa begini, Bi apakah menolak perjodohan orang tua itu adalah termasuk mendurhakai orang tua gitu ya. Itu kadang ada kan itu menjadi gitu. Kamu gak mau dijodohkan sama saya, kamu durhaka sama orang tua, kata bapaknya gitu. Kamu gak mau dijodohin sama bapak, kamu durhaka sama bapak, kata mamanya gitu kan. Bi apakah itu menjadi durhaka? Nah saya itu juga nah itu kan iya, apakah jadi durhaka? Pas saya lihat kata Ustadz Hanan Ataki, kalau salah tolong dikoreksi, tolong lihat juga videonya. Kata Ustadz Hanan Ataki itu hal yang berbeda. Jangan menjadikan salah satu dalil ketika kalian yang sudah jadi orang tua ingin menjodohkan anak secara paksa, sehingga kalian mengambil dalil itu ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Murka Allah ada di murka orang tua.
kalau kamu gak mau dijodohin sama saya, anakku, Ananda, kalau kamu gak dijodohin sama bapak, berarti Allah juga murka sama kamu. Kadang suka dijadikan dalil begitu yang seperti itu ya. Itu katanya kata Ustaz Hanan Ataki itu hal yang berbeda. Kalau orang tua yang benar malahan mereka itu bukan membebaskan, mengarahkan anaknya atau ya lebih ke silahkan kepada anaknya, tafadhol gitu kepada anak wanita-wanitanya untuk nah kapan nikah, udah ada jodoh belum, ada mah si ini. Nah orang tua itu melihat potensinya baru di sana, kita ini jangan langsung dijodoh-jodohkan. Pernikahan dengan secara paksa itu tidak akan pernah bertahan lama, ada bahasa begitu. Itu orang tua malahan harusnya kasihan, jangan mengorbankan seorang anak karena kebahagiaan orang tuanya. Karena orang tua itu dia itu menjodohkan anaknya karena si laki-lakinya kaya karena si laki-lakinya anak bosnya atau apa gitu ya, sehingga yakin bahwa dengan kaya hidupnya bahagia, bro gitu ya, mens atau Kang Sarul gitu. Uang itu bukan patokan kebahagiaan gitu ya kepada orang-orang tua di sana. Orang tua kaya itu, banyak uang itu bukan patokan kebahagiaan. Banyak orang yang kaya, banyak orang yang uangnya sudah tidak ternilai, di banknya sudah banyak bermiliar-miliar, tapi hidupnya masih tidak bahagia. Karena suaminya galak, karena istrinya suka melawan, karena orang tuanya orang tuanya galak juga, atau suaminya kayak suka nyentak-nyentak gitu. Kebahagiaan itu ketika bisa dibangun dengan sendirinya gitu ya. Terkadang itu menjadi salah satu potongan ya. Jadi mohon maaf kepada orang tua kalau memang ingin terpaksa untuk dijodohkan, lihat dari segi yang kata Rasul empatnya, dinuha din agamanya, mau dijodohkan dan memang kayaknya udah ridho nih, atau si anak atau anak perempuan anak perempuan kalian sudah punya jodoh. Nah, dilihat dari 4 perkara, agamanya gimana, keturunannya gimana, terus itu mah 2 lagi mah bonus, gantengnya gimana atau cantiknya, dan kekayaannya barunya. Berarti dijodohkan boleh, tetapi mereka harus melihat dan bertanya kepada anaknya gitu, ridho bertanya, ya, jangan sampai memaksa gitu, karena itu kebahagiaan bagi dia, bukan kebahagiaan bagi kita. Bukan kita bahasanya kita ya, meskipun Kang Sarul sama saya belum berkeluarga, tapi bahasanya kadang ya pokoknya bukan kepada orang tua ini mah, kepada orang tua itu bukan anak dijodohkan itu, anak menikah itu kebahagiaan mereka, full di kebahagiaan mereka, meskipun kita ada kebahagiaan bagi kita tapi full di kebahagiaan. Jangan sampai mengorbankan anak untuk kebahagiaan kita diri sendiri. Ya, tapi kan orang tua juga harus memberi kesempatan kepada gitu untuk mengenali calon suaminya kan. Tidak perlu diatur. Ya. Walaupun anak tersebut bisa gitu menemukan sosok imam, sosok pemimpin untuk dirinya gitu. Juga kalau anak itu ridho dijodohkan, ya tergantung anaknya kan. Iya. Mungkin untuk podcast kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Ini juga menjadi bahan ajaran, bahan pengetahuan untuk kita semua, terutama saya dengan saya sendiri. Mungkin untuk yang kalau lebih paham itu mungkin harus bertanya kepada yang sudah berumah tangga gitu. Karena saya juga masih cuman saya juga cuman bicara doang, walau alam mungkin saya ke depannya bagaimana, saya cuman bisa menyampaikan nasihat ya, bukan berarti saya juga berarti saya juga mulia gitu, berarti saya juga yang namanya pacaran menghindar sekali kepada orang yang pacaran. Saya juga
ada gitu, saya juga ada maunya pacaran itu ada sebenarnya, tapi ini lebih kita ke berbicara menjalani hukum ya, dengan syariat Islam, dengan syariat Islam begitu ya. Kita ini lebih ke sharing gitu ya, bukan berarti saya juga wah gitu hebat dalam menjaga ataupun ya, saya juga masih belajar gitu. Oke. Cukup sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.